Selamat datang teman-teman dan Bapak Ibu pengajar. Di sini saya akan memaparkan profil unit kerja saya. Nama saya Rangga Pradana Putra, nomor absen 49. Saya dari Latsar Batch 3 Babkom Wilayah 7 Banjarmasin. Yang pertama yaitu profil instansi. Saya dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan 2 Palangkaraya yang beralamat di Jalan Jirikliwut, kilometer 3,5 RW 5, Palangka, Kecamatan Cikanraya, Kota Palangkaraya. Lalu tujuan instansi saya, BWS, itu adalah pelaksana teknis di bawah Dirjen SDA, Kementerian PU. BWS sendiri mempunyai tujuan utama untuk mengelola sumber daya air di suatu wilayah sungai secara terpadu. Lalu untuk tujuan besarnya ada beberapa, yaitu yang pertama pemanfaatan sumber daya air, pelestarian sumber daya air, pembangunan infrastruktur sumber daya air berkelanjutan, dan peningkatan efisiensi dan produktivitas air. Berikut adalah struktur organisasinya. Saya sendiri menjabat sebagai peranata komputer ahli pertama di bawah Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha. Lalu peran di unit kerja berikut ini beberapa peran saya yang saya lakukan di Subbagian Tata Usaha, yaitu administrasi kepegawaian, urusan umum dan logistik, lalu ada manajemen persuratan dan arsip, dan yang terakhir yaitu sistem informasi dan teknologi. Lalu layanan yang dihadirkan untuk administrasi kepegawaian kita mengelola semua hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia, seperti pendataan pegawai, urusan kenaikan pangkat, mutasi, cuti, hingga evaluasi kinerja. Lalu yang untuk urusan umum dan logistik, kita mengelola kebutuhan operasional sehari-hari seperti pengadaan alat kantor, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta melakukan input perjalanan dinas yang dilaporkan oleh berbagai satuan kerja. Lalu pada bagian manajemen persuratan dan arsip, di sini kita bertanggung jawab atas penerimaan, distribusi, pengarsipan surat menyurat resmi, baik dalam maupun luar instansi. Lalu yang terakhir yaitu sistem informasi dan teknologi. Di sini kita mengelola sistem internal dan jaringan komputer di lingkungan BWS. Pegawai di sini memastikan database kepegawaian, keuangan, dan data proyek berjalan selancar serta aman. Lalu standar pelayanan yang dicapai yaitu yang pertama adalah kecepatan dan akurasi. Setiap layanan administrasi kepegawaian harus diselesaikan dalam waktu yang ditetapkan dan tidak boleh lewat dari jadwal yang ditetapkan. Lalu ada transparansi dan kemudahan akses, yaitu pegawai memiliki hak untuk mengetahui status permohonan atau data kepegawaian mereka. Nah, di sini mereka dapat menanyakan kepada kita atau kita dapat memberikan eh, informasi kepada mereka. Lalu yang terakhir yaitu kualitas dan keramahan pelayanan. Pada bagian kepegawaian, pelayanan itu tidak harus tidak hanya cepat dan akurat, tetapi juga harus ramah dan profesional. Lalu ciri Smart ASN yang dijalankan yaitu yang pertama menguasai teknologi informasi. Pegawai di kepegawaian tidak hanya harus mengerti dasar komputer, tetapi harus juga mahir menggunakan aplikasi manajemen kepegawaian. Lalu berorientasi pelayanan, yaitu Smart ASN di bagian ini fokus pada kepuasan pegawai, seperti proaktif dalam membantu, memberikan solusi cepat, dan mengkomunikasikan informasi dengan jelas dan transparan. Lalu yang ketiga yaitu memiliki literasi digital. Tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi kita harus memahami teknologi tersebut secara mendalam. Sekian dari saya, terima kasih.